Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Di dalam Al-Qur'an ada perintah untuk taat kepada ulil amri. Sementara kita pada zaman sekarang ini masih berselisih paham ulil amri itu sebenarnya yang mana? Mana yang disebut sebagai ulil amri dalam Islam yang wajib atas kita untuk mentaatinya? Ulil amri itu adalah kepemimpinan yang dikehendaki oleh Islam, yang kalau kita mentaatinya atas dasar perintah Allah kita dapat pahala, dan kalau kita tidak mentaatinya maka kita berdosa. Ayat ini turun kepada Rasulullah SAW pada zaman dahulu ketika Rasulullah SAW menghadapi orang-orang yang beriman dengan membacakan kepada mereka, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri di antara kalian itu adalah orang-orang yang disebut oleh Rasul sebagai amirnya. Man ata'ani faqad ata'allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang taat kepadaku maka berarti dia taat kepada Allah, dan barang siapa yang taat kepada amirku maka dia berarti taat kepadaku. Begitu juga sebaliknya, kalau dia maksiat ya maksiat kepada urutan yang tadi itu. Nah, setelah Rasulullah SAW meninggal, ulil amri itu terus ada, dan yang menggantikan Rasul itu adalah khalifah, dan amir-amir yang di bawah Rasul tadi adalah menjadi amir-amir di bawah kepemimpinan khalifah. Maka dia menjadi satu sistem kepemimpinan sendiri yang tidak berubah hingga akhir zaman. Maka khalifah-khalifah itu silih berganti. Ada yang baik, ada yang kurang baik, tapi tetap kita punya kewajiban taat, dan kita taat kepada khalifah itu, buruk dia sekalipun tetap dapat pahala. Khalifah yang pertama yang kita taati setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Utsman, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihim ajmain. Khalifah-khalifah ini mempunyai satu periode kepemimpinan yang disebut nubuah, khilafah ala manhajun nubuah. Khilafah ala manhajun nubuah ini kemudian digantikan oleh mulkan-mulkan, tapi tetap khilafah, walaupun dia sistem kepemimpinannya itu dinasti, tapi tetap pemimpinnya adalah khalifah, dan tetap amir-amir yang di bawahnya itu tetap adalah ulil amri. Maka ulil amri tidak berganti sistem, tetap ulil amri. Walaupun yang memimpin itu adalah khalifah-khalifah yang dia ada yang baik, ada yang zolim. Yang baiknya seperti Umar bin Abdul Aziz, Harun ar-Rasyid, kemudian banyak nama-nama yang lain sampai Muqtasim dan lain-lain sebagainya. Banyak yang baik-baiknya. Yang buruk-buruknya tidak usah kita sebut. Ya.
Cuma dalam khalifah-khalifah yang ada itu ada dua bentuk mulkan itu. Mulkan itu bentuk yang pertama adalah mulkan adon. Mulkan adon itu mulai dari Muawiyah sampai tahun 656. Dari zaman Muawiyah sampai tahun 656. Itu kekhalifahannya dalam bentuk mulkan adon. Setelah kekosongan 3,5 tahun itu, summa yarfa'uhallah, Allah sebut, kemudian Allah mengangkatnya. Maka dari 660 sampai runtuhnya kekhalifahan itu bentuknya bukan mulkan adon lagi, tapi mulkan jabarian sampai runtuh kekhalifahan itu. Setelah kekhalifahan itu runtuh, ya, tidak ada lagi mulkan jabarian. Setelah tahun 1924 itu runtuh, 3 Maret 1924, kekhalifahan tidak ada lagi khalifahnya. Maka setelah itu tidak ada lagi ulil amri, tidak ada khalifah, tidak ada ulil amri. Maka tidak ada kewajiban taat. Yang kewajiban taat yang disebut oleh hadis-hadis ya, dari Rasulullah SAW, alaika bisam'i wa ta'ah, wa ini su'miru alaikum abdun habasyun, dan lain-lain sebagainya, itu yang kewajiban taat, wa in ukhidha maluka wa duriba zahruka, tidak ada lagi. Yang ada itu wa in ukhidha maluka dalam bentuk mulkan adon, dan wa in duriba zahruka dalam bentuk mulkan jabarian. Mulkan adonnya sudah berlalu, yaitu dari mulai Muawiyah sampai tahun 656, dan mulkan jabariannya sudah berlalu sejak tahun 660 sampai kekhalifahan terakhir tahun 1924 itu. Sudah habis sudah. Maka sejak itu tidak ada lagi kewajiban mendengar dan taat. Tidak ada lagi ulil amri. Yang ada itu sistem-sistem demokrasi yang disebut sebagai tawaghit dalam Islam, yaitu masa yang kita sebut summa yarfa'uhallah idza syaa yarfa'aha, yaitu masa ketika Allah mengangkat kekhalifahan itu ketika Allah menghendaki untuk mengangkatnya. Pertama kali kekhalifahan itu diangkat oleh Allah selama 3 hari 2 malam, yaitu nubuah diangkat. Takunun nubuwatu fikum, nubuah di antara kalian berlangsung selama 23 tahun, kemudian diangkat oleh Allah dalam waktu 2 hari 3 hari 2 malam. Kemudian setelah itu setelah itu khilafah ala minhajun nubuwah yang kemudian berlangsung 30 tahun dan diangkat oleh Allah lagi selama lebih kurang 6 bulan. Tsumma yarfa'uhallahu idza syaa yarfa'ah. Allah Rasulullah ulang lagi kalimat itu setelah menerangkan tentang mulkan adon. Rasulullah sebut lagi tsumma yarfa'uhallah, kemudian diangkat lagi oleh Allah idza syaa yarfa'ah. Diangkat lagi ketika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Kalau tadi 3 hari 2 malam, kemudian 6 bulan. Nah, yang kedua ini yang mulkan adon ini diangkat oleh Allah selama 3,5 tahun, sejak tahun 656 sampai 660 Hijriah. Setelah itu summa yarfa'uhallah lagi, berlangsung sekitar 600-an tahun, kemudian diangkat lagi oleh Allah. Diangkatnya dari tahun 24 sampai tahun 97 baru ada seorang yang diangkat sebagai khalifah, yang disebut sebagai khilafah ala minhajun nubuwah yang kedua, dan itu berlangsung sekitar 70-an tahun lamanya. Seperti itu kira-kira gambaran tentang ulil amri yang dimaksud oleh Islam itu sendiri. Cukup. Tahu.